Pak, gua dapat masalah, kemudian gimana dong tax planning-nya? Nggak ada, tax planning itu untuk ke depan. Ini harus clear dulu di sini. Jangan sampai mereka datang, bisa kita konsultan, bukan pesulap. We are tax consultant, not magician. Kalau kita lihat para pebisnis supaya tidak terkena sanksi ataupun tidak kolaps atau tidak bangkrut karena pajak, faktor utama sebenarnya di PPN. Founders Theory. Hai Fox, hari ini kedatangan Mas Gabriel Kurniawan. Kebetulan marga aku juga Kurniawan. Oke. Aditya Pratama Kurniawan. Nah, Kak Ebil ini adalah orang yang sudah aku kenal dari aku masih sangat kecil sekali. Jadi agak kaget pas ketemu lagi ngobrol udah di suasana yang berbeda. Kak Ebil, Ya. sehat-sehat? Sehat. Kita hari ini bahasnya lebih ke pajak. Ya. Cuman ini hal yang menarik karena selama 20-an hampir 30 episode Founders Theory kita belum pernah bahas tentang pajak. Oke, perdana berarti ya. Ini perdana. Oke. Biasanya tuh bahasnya ya finance, marketing gitu-gitulah. Nah, ini pertama kali bahas dari sisi pajaknya. Oke. Pertama kali ini perdana nih. Dan Kak Ebil juga adalah seorang content creator dengan pengikut 200.000 lebih. Oke ya. Ya kan? Setiap bulan views semua total ditonton sama 2 juta orang. Jadi itu pasti insight-insight yang menarik buat para pebisnis. Karena kalau orang personal ngapain bahas pajak ya kan? Ya. Nah, biasanya pebisnis yang sangat butuh, seenggaknya mungkin mereka punya masing-masing konsultan. Tapi mereka sendiri juga mau ngerti. Ya. Nah, jadi sebelumnya sudah berpengalaman 15 tahun, kurang lebih menangani 500 perusahaan, juga bekerja di perusahaan multinasional dan kantor akuntan publik gitu ya. Kak Ebil, pertanyaan pertama adalah kenapa membuat GCK pertama kalinya? Kan ini mindsetnya dari awal, kan orang biasanya kalau lulus nih pajak mungkin mau kerja di kantor besar, udahlah pensiun sampai situ. Kenapa memberanikan diri membuat si GCK Consulting? Oke. Mungkin secara histori background dari keluarga kita itu bukan hanya karyawan, pegawai. Tidak ada yang sifatnya entrepreneur. Jadi saat ada kesempatan ya saya ambil ya. Jadi itu mungkin garis besarnya ya. Jadi kita penasaran dengan seperti apa sih pengusaha ya, yang dibilang pengusaha itu berat, pengusaha itu banyak resikonya, ya kita coba. Nah itu challenge yang menurut kita cukup menantang saat itu. Ya akhirnya kita coba. Saya nggak mau hidup dalam penyesalan saat itu. Jadi ya udah kita jalanin aja. Toh nanti kita punya cerita. Kalaupun kita gagal, kita sukses, kita pasti punya cerita. Jadi itu yang boleh dibilang awal mula kita coba membentuk namanya GCK Consulting. Gitu. Ketika GCK Consulting dibentuk ini, biasanya kan nemuin klien-klien yang agak beda profilnya daripada waktu jadi karyawan di kantor korporat. Ya. Mungkin banyak klien yang awalnya bahkan wah jangankan pajak, laporan keuangannya juga masih kacau, berantakan dan segala macam harus dirapin. Kira-kira menurut Kak Ebil, hal paling basic apa tentang perpajakan yang wajib para pebisnis tuh tahu? Hal paling basic apa? Oke. Mungkin yang pertama awareness dulu ya. Jadi setiap klien kita saat kita berkonsultasi, kita selalu memberikan suatu pemahaman atau awareness terhadap kita perlu sadar dengan pajak. Ya. Jadi sadar dengan pajak ini cukup penting. Kita perlu tahu fungsi pajak untuk stabilitas negara. Ya. Kita bisa tenang untuk belajar, kita bisa nyaman untuk bekerja, kita bisa aman untuk kita sebagai pelaku usaha. Jadi awareness itu penting. Apakah kita mau bertukar peran dengan orang yang negaranya sedang mengalami peperangan, mengalami kelaparan, kita mau nggak? Nah itu kita harus edukasi itu dulu. Dengan mereka sadar pajak, jadi mereka tahu. Ya, kalau kita jelaskan terkait dengan A sampai Z pajak tapi mereka tidak sadar ya percuma. Jadi awareness dulu nih. Ya, apalagi sekarang pajak udah masuk era digital, sudah lebih termonitor ya. Jadi pertama aware.
Kedua mungkin boleh dibilang lebih ke sistem. Sistem pemungutan pajak di Indonesia ini seperti apa? Nah, itu yang harus kita pahami. Ternyata di Indonesia itu kita mengenal ada 3 sistem, ada official, ada self assessment, ada withholding assessment. Sorry, official, Ya, self official, assessment, self assessment dan withholding assessment. withholding assessment. Ya, Apa tuh, Kak? jadi itu yang mesti kita pahami. Jadi ini konteksnya negara memungut atau mengkolek pajak. Nah, caranya ada 3 tadi. Official berarti yang menentukan besaran pajaknya, jumlahnya itu adalah negara, official. Negara yang akan menghitung. Kalau self berarti si wajib pajaknya, orang tersebut. Ya, dia yang akan menghitung, baik pengusaha, pebisnis maupun sebagai karyawan. Makanya ada SPT tahunan pribadi kemarin, ya, dengan jatuh tempo kemarin 31 Maret. Itu self assessment, kita harus menghitung, setor dan lapor sendiri. Dan yang terakhir yang uniknya ada withholding. Nah, ini yang mungkin hal basic. Withholding ini kita membantu pemerintah, ya, bahasa sederhananya kita membantu pemerintah untuk memotong pajak. Sederhananya gini, kita sebagai misalnya pebisnis, kita punya karyawan. Kalau kita memberikan gaji ke karyawan full tanpa dipotong pajak, kira-kira karyawan tersebut di akhir tahun akan bayar pajak nggak? Secara psikologis mungkin enggak. Mungkin ada kebutuhan, ya udahlah saya nggak bayar pajak lagi deh. Nah, fungsi dengan withholding itu ya dipotong. Saat kita terima penghasilan, disitulah saat kita senang, dipotong pajak. Nah, itu salah satu teori perpajakan ya, dipotong saat orang tersebut mengalami kesenangan, yaitu dapat penghasilan. Berarti apa? Berarti si pengusaha tadi punya kewajiban nih, punya kewajiban untuk menjalankan administrasi pemotongan. Yang dimana pajaknya itu bukan pajaknya si perusahaan kita, mungkin pajaknya orang lain. Jadi kita kena imbas administrasi pajak. Nah, ini yang perlu diketahui oleh para pebisnis saat awal. Jadi saat mereka bikin usaha, di situ ada kewajiban tersebut. Kalau nggak dijalankan ya nanti resikonya ya menjadi berbalik, menjadi resiko kita gitu. Kalau terkait tentang skema pajak Oke. atau cara membayar dan lain sebagainya, biasanya apa sih fundamental dari pilihan skema pajak buat para pebisnis? Skema pajak ya. Kalau kita bicara dengan skema mungkin lebih ke skema merencanakan pajak atau seperti apa? Ya, karena kan misalnya kita kalau ngomongin skema pajak umumnya dari apa yang sudah, ini ngomongin fakta lapangan aja Ya. nih, kayak Bill ya. Fakta lapangan sangat jarang aku bertemu dengan perusahaan yang pajaknya sesuai dengan laporan keuangannya. Seringkali bukan karena dia nggak berniat mau jujur, tapi gara-gara laporan keuangannya berantakan. Sedangkan pajak itu skemanya itu kan detail. Kayaknya kalau kita mau bayar pajak aja, laporan keuangan tuh harusnya udah beres. Ya. Contoh kayak ini gedung kita sendiri, terus kita ya pokoknya berbagai hal detail yang kita baru tahu. Oh ternyata kalau di satu gedung ada 2 PT, ternyata PT kedua harus ada hitungan sewanya ke gedung ini dan segala macam yang mana biasanya orang juga nggak nyadar. Nah kalau dari KBL sendiri biasanya dari GCK Consulting menyarankan klien itu proses skemanya gimana sih? Apakah dirapiin dulu laporan keuangannya ataukah ada template tertentu? Atau sejujurnya aku juga pernah, ini mah oknum mungkin ya, ada orang pajak yang sempat nanganin tapi abis itu aku akhirnya nggak pakai lagi karena dia bisa laporin aja. Dia aja bahkan kagak baca laporan keuangannya. Dia bikin pakai prediksi. Mungkin dia pernah baca laporan keuangan 3 tahun lalu. Jadi dia mungkin supaya cepet laporan udahlah nanti di ujung kalau ada selisih atau apa baru nanti dirapiin. Nah tapi kata dia kadang-kadang secara teknis kalau bulan ke bulan katanya wah capek kalau ngitungin satu-satu, udah nanti dipukul rata aja dulu, ntar nanti akhir tahun baru. Tapi kadang-kadang ada yang tahunannya pun dia kagak ngeliat. Wah aku bilang, nih sebenarnya bagaimana sih nih? Ya, jadi saat kita mentreatment ke klien ya, jadi seorang konsultan itu memang harus memberikan edukasi yang seharusnya. Ya,
kita harus memberikan edukasi yang seharusnya terkait dengan perpajakan. Jadi dari mulai kewajibannya, dari mulai, haknya. Jadi nggak hanya kewajiban, ada haknya juga. Jadi di sini peran konsultan adalah mengedukasi. Mengedukasi jadi, yang datang ke kita biasanya mereka cenderung, melihat apakah usahanya ini bisa dilakukan suatu perencanaan pajak. Nah ini, jadi hampir 80% klien kita ya request-nya seperti itu. Jadi kita tinggal melihat. Perencanaan pajak maksudnya gimana tuh Kak Ibil? Oke, jadi kalau kita lihat perencanaan pajak, kalau dalam secara teori ya, ini teori perencanaan pajak kalau kita lihat dari zaman dahulu, perencanaan pajak itu, telah berkembang ya. Dulu kita pernah kenal namanya ada tax avoidance, tax evasion ya. Kemudian sekarang ada namanya tax planning atau perencanaan pajak ya. Jadi dalam perencanaan ini kita menggunakan konsep loopholes, berarti ada celah di dalam peraturan pajak. Celah ini yang memang kita pelajari, kita gunakan dan kita implementasikan. Oke. Ya, kita implementasikan ke masing-masing dari klien kita. Ya, loopholes-nya ada loopholes yang sifatnya itu gray area dan ada yang sifatnya itu udah pasti. Nah, jadi kalau kita bilang dulu tax avoidance diibaratkan sama dengan tax planning zaman dulu. Sekarang dengan berkembangnya zaman itu dibedakan. Jadi tax avoidance ada yang menganggap bahwa ini menggunakan loopholes tapi masih punya resiko. Kalau kita bilang perencanaan pajak tetap menggunakan loopholes atau aturan tapi tidak ada resiko atau tidak merugikan negara. Oh menarik. Ini memang ngobrol sama politikus, Ya. ahli pajak, sama orang keuangan itu ada persamaannya. Oke. Selalu istilahnya berhati-hati Nah. dan diplomatis ya. Tapi kalau bahasa sehari-harinya mungkin yang aku tangkap adalah dengan tax planning kita bisa secara legal membayar pajak jauh lebih kecil, bahkan tidak membayar pajak yang tidak mengeluarkan uang yang seharusnya tidak perlu keluar. Ya. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku, hanya dengan lebih cermat dan bijak. Jadi bukan tindakan-tindakan ilegal, Ya. bukan berusaha menghindari pajak secara ilegal, tapi ibarat kata ya namanya pebisnis, gimana pun supaya profit marginnya tebel, ya entah dia salesnya ditinggiin, penjualannya dibanyakin, atau ya pengeluarannya dikecilin. Salah satu pengeluaran yang signifikan kan biasanya pajak. Ya. Nah kadang-kadang sebenarnya tujuan pebisnis ketika pajaknya itu lebih kecil, uang keuntungan itu kan bisa buat perusahaan itu berputar. Ya. Dan kadang-kadang pebisnis tuh di kolom komentar suka ngomong, buat apa bayar pajak kalau ujung-ujungnya cuma dikorupsi gitu kan. Nah jadi mereka ya rata-rata nggak happy lah kalau harus bayar pajak yang nggak perlu. Ya. Nah jadilah kenapa memang di konten-kontennya aku juga emang suka ngelihat ada mungkin seperti tips and trick gitu ya. Tips and trick gimana caranya memanfaatkan loophole itulah. Ya. Celah yang positif, legal dan tidak beresiko hukum sama sekali. Menarik. Pertanyaannya adalah pajak, aku nggak tahu persis gimana cara konekinnya, tapi biasanya terkait sama inflasi. Oke. Biasanya kalau bisnis bagus, ada yang bilang negara yang sehat itu negara yang pajaknya kecil atau rendah buat masyarakatnya. Ada yang bilang ketika inflasi tinggi, inflasi di suatu negara tinggi berarti pertumbuhan ekonominya bisa jadi juga tinggi. Makanya inflasinya tinggi dan segala macam. Tapi kalau misalnya pajak dinaikin, PPN dinaikin, menurut Kak Ibil sendiri dampaknya ke daya beli itu biasanya gimana sih? Oke, ya memang ini isu yang menarik ya. Di tahun depan memang secara aturan yang berlaku saat ini akan ada isu PPN naik menjadi 12%. Nah ini menjadi perbincangan yang cukup seru di kalangan praktisi. Sebelumnya di 10 atau 11? Sekarang udah 11. Sebelumnya di 10. Nah ini naik lagi dan tahun depan 12. 12. Oke. Nah, terhadap dengan daya beli pasti berpengaruh. Ya pasti berpengaruh. Kalaupun memang terjadi berarti
Indonesia akan menjadi negara dengan peringkat pertama untuk tarif tertinggi PPN. Mantap. Ya, Juara 1 ya. ya Akhirnya ada negara kita juara 1 dalam hal yang ajaib. menyamai dengan Filipina kalau nggak salah ya. Oke. Jadi sama 12% di Asia Tenggara ya. Nah, jadi kalau kita bicara terkait dengan daya beli atau kebijakan terhadap kenaikan PPN 12% ini harusnya ya pemerintah ini melakukan riset atau boleh dibilang public hearing ya. Biasanya kalau suatu kebijakan itu mau diterapkan, mereka biasanya melakukan public hearing ke masyarakat, bertanya pendapat dan sebagainya. Nah, sama konteksnya saat terjadi sengketa pajak. Petugas pajak cenderung atau punya sikap yang boleh dibilang punya persamaan. Mereka selalu mengedepankan asas kemampuan membayar si wajib pajak. Ya, saya ulang ya, mengedepankan asas kemampuan membayar si wajib pajak. Kalaupun misalnya terutangnya sekian, tapi dilihat profilnya ternyata sudah tidak layak, mereka akan mengurangi. Nah, jadi sebenarnya di lapangan petugas pajak juga nggak kaku, ya, nggak kaku. Nah, hal ini juga harusnya sama. Saat kita memberlakukan aturan, ya tanya dulu nih ke masyarakat bagaimana dampaknya. Apalagi kita di tengah habis pulih COVID ya. Boleh dibilang sebenarnya Indonesia masih belum pulih. Karena kalau kita lihat masih banyak stimulus ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Dari properti, dari kesehatan itu masih ada. Itu bukti atau kok masih sebagai bukti konkret bahwa pemerintah masih memulihkan ekonomi setelah pasca COVID gitu. I see. Ya. Menarik. Dan kemarin kan tentang pajak yang naik di industri entertainment, hiburan, salah satunya Bali kemarin, makanya sampai merasa waduh ini Inul Daratista kemarin kan Iya. juga komplain, masa segini terus Hotman Paris juga kan bilang wah ini sesuatu yang luar biasa. Apakah emang itu di negara lain memang terjadi begitu? Kalau nggak salah 30% atau Ya. berapa persen itu apakah sekarang sudah berjalan atau seperti apa sih? Ya, sebenarnya aturan yang perbarui sekarang ya. Jadi ini kita kenal dengan nama pajak daerah. Jadi pajak daerah ini salah satunya yang dicecer adalah atau yang sedang disoroti adalah pajak hiburan. Ya, pajak hiburan ini boleh dibilang pemerintah mungkin sudah melakukan survei beberapa target dari perusahaan industri hiburan yang memang memiliki pasar yang cukup baik itu dinaikkan. Tapi sebagian besar itu malah diturunkan. Nah, informasi ini nih yang mungkin ada penggorengan dari media bahwa mereka tidak melihat yang diturunkan. Mereka fokusnya hal yang naik. Padahal hal yang naik ini sebenarnya di aturan lama udah diatur. Cuma sekarang batasannya aja sama. Kalau di aturan sebelumnya itu tidak banyak berubah, hanya mengatur batasan. Nah, Sedangkan persentasenya? Persentasenya maksimalnya sama sebenarnya. Cuma diatur batasan minimumnya sekarang berubah. Nah, ini kalau saya lihat makanya kita sempat ngangkat konten pajak hiburan juga. Kita coba mengedukasinya, pemerintah ada loh yang menurunkan. Contohnya diturunkan apa sih, Kak? Jenis pajaknya ya. Yang dulu mungkin berapa persen, misalnya 15 sekarang jadi 10. Dalam konteks pajak hiburan juga bukan? Iya, di pajak daerah. Oke. Konteks pajak daerah. Oh, konteksnya di pajak daerah. Iya. Tapi industri bisnisnya lain. Bisnisnya lain. Oke, sedangkan yang hiburan ini sebenarnya aturannya sudah diatur lama, cuman batas minimumnya aja yang dinaikkan. Ya. Oke. Ya menarik, cuman memang kadang-kadang kan secara tertulis itu kan industri itu kan luas. Ya. Nah, yang ngerasa terdampak itu industri kan kemarin kayak Inul Daratista ngerasa karaoke-nya, Betul. spa-nya segala macam, dia bilang wah sekarang aja udah mau tutup, ibarat kata udah Ya. sepi begini, kalau dipotong begitu gimana gitu kan? Ya karena daya beli tadi. Daya beli kita masih belum pulih, ekonomi kita sebenarnya. Gitu. I see. Menarik. Ngomongin tadi loophole Ya. dan segala macam, di beberapa konten KBL ada mention, tapi kalau boleh tahu boleh gak di-share dikit Kak tips and trick
untuk para pebisnis yang paling basic dan nilainya paling signifikan yang seringkali loophole ini tidak dimanfaatkan. Padahal ini adalah celah yang positif dan legal. Tapi loophole ini sering tidak dimanfaatkan oleh para pebisnis. Terutama para pebisnis pemula deh dulu. Oke. Eh, Kalau kita bicara tax planning ya, tax planning ini ibarat suatu dokter ya, seorang dokter lah. Ibarat seorang dokter ini memeriksa suatu pasien, mendiagnosa, dan kemudian memberikan obat. Nah, obat ini kan tidak selalu sama. Penyakitnya sama, mungkin obatnya berbeda. Sama dengan halnya dengan perencanaan pajak atau tax planning. Jadi kita mesti lihat dulu dengan kondisi atau bisnis usahanya seperti apa. Yang dilihat dari kepemilikannya, kemudian partnernya siapa, kemudian struktur bisnisnya bergerak di bidang apa. Nah itu mesti kita lihat. Ya. Jadi diusahakan saat kita menerapkan tax planning, ya kita mencari tarif yang lebih rendah. Ya, di situ ada skema mungkin shifting, ya, ada skema penundaan, ada skema creative accounting, banyak. Nah, itu bisa kita lakukan. Tapi kalau kita bicara yang paling umum, ya pemerintah memberikan tarif yang lebih rendah, ya. Lebih kecil itu ada di namanya PPh Final UMKM. Mungkin kita kenalnya seperti itu ya. Ya, jadi kita coba manfaatkan di situ. Karena di situ banyak celah di situ. Ya, dengan kita menyiasati jangka waktunya, ya. Kan kalau nggak salah 3 atau 4 tahun gitu ya Kak ya? Ya, ada yang untuk perusahaan PT itu di 3 tahun, CV atau PT perorangan ada di 4 tahun gitu. Dan orang pribadi ada di 7 tahun. Jadi kita manfaatkan di situ ya fasilitasnya. Kalau di jangka waktunya berarti maksudnya apakah salah satu loophole yang positifnya itu kalau udah 3 tahun 4 tahun bikin PT baru atau CV Bisa. baru itu legal kan ya? Legal. Banyak orang yang takut. Pak, saya bikin baru lagi dengan komposisi saham yang sama, partner yang sama, kira-kira ketahuan pajak nggak ya? Itu legal. Itu namanya loophole itu Itu tadi ya Kak ya? loopholes, ya. Hal yang sebenarnya legal, hanya saja secara positif mungkin kita selalu ya worries lah. Ini Ya. soalnya kan secara hitung-hitungan beda banget nih. Betul. Setelah 3-4 tahun biasanya bayar misalnya 0,5%, tiba-tiba waduh bisa naik pembayaran 20 kali lipat mungkin tergantung omset profit dia segala macam kan ya. Menarik. Kalau boleh diceritain nggak perlu di-mention nama gitu ya. Tapi dari kasus real yang Kakak atau GCK tangani, pernah menangani kasus istimewa apa sih, dalam artian apakah pernah menyelamatkan perusahaan dari pembayaran pajak senilai sekian puluh miliar atau mungkin bahkan di sisi sebaliknya karena lupa atau nggak memperhatikan satu dan dua faktor, klien pas konsultasi dia cerita saya butuh jasa nih, wah saya ternyata kemarin dapat surat gini-gini makanya baru nyari gitu kan, pas dapat surat gini-gini ternyata saya harus bayar gini-gini, wah ini konyol banget saya nggak tahu selama ini. Oke. Nah ini menarik nih. Kalau saya tangkap dari pertanyaannya ada dua titik waktu. Ya. Satu tadi kita melakukan perencanaan, berarti kita bicara yang masa mendatang. Dan satu lagi ada orang baru datang nyari begitu dapat masalah. Berarti kita bicara yang ke belakang. Pas. Oke. Nah kalau kita bicara tax planning itu kita bicara yang ke depan. Gak bisa kita ngomongin karena banyak klien datang ke kita, Pak, gua dapat masalah, kemudian gimana dong tax planningnya? Gak ada. Tax planning itu Kan ke udah terjadi ya. depan. Iya, ini harus clear dulu di sini. Jangan sampai mereka datang bisa kita konsultan bukan pesulap. Kan itu ya. Ya. We are tax consultant not magician. Biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kita harus jelasin bahwa kita bisa melakukan perencanaan ke depan. Kalau ke belakang kita berusaha sewajar mungkin.
Nah, itu yang coba kita propose ke klien. Sewajar mungkin tentunya ya kita akan berikan edukasi, kita akan berikan kapasitas kita sebagai konsultan harusnya seperti ini. Baik lagi, mmm, buat kita, kita hanya memberikan advice itu kode etik kita. Mengenai mereka nanti mau belok ke kiri kanan ya itu urusan mereka, Mmm. gitu. Jadi 2 part tadi, ya kita lakukan. Kalau biasanya kita ngomongin part yang ke belakang, udah masa lampau, kita buat namanya diagnostic review atau kita sebut TDR, text diagnostic review. Kita mendiagnosa berdasarkan, pemahaman kita terhadap perpajakan. Kita lihat resikonya sekian, kita bandingkan, mereka accept atau tidak. Nah gitu. Mmm. Jadi, klien kita punya gambaran, "Oh potensi saya sebesar ini ya." Jadi mereka lebih nyaman, lebih tenang. Beda dengan saya nggak comply tapi saya nggak tahu berapa sih saya harus berhutang. Nah ini kan menimbulkan ketidaktahuan itu nggak nyaman ya. Mmm. Jadi kita masuk di situ, kita susun, kita diagnosa, ini loh potensinya, ini dendanya. Dengan begitu mereka bisa mengambil keputusan, ini mau saya apain. Nah itu, gitu. Menarik. Mmm, Pertanyaanku, ada gak salah satu contoh studi kasus Ya. yang Kakak tangani langsung, yang biasanya terjadi yang paling populer, kesalahan apa sih yang kalau dari sisi masa lalu, yang mungkin bisa jadi dihindarin sama penonton sekarang, mungkin pebisnis yang datang ke Kakak, "Wah, Mas ini saya dipanggil nih atau saya ada kesalahan ini." Masalah kan yang udah berlalu gitu kan. Nah, ini kan mungkin yang nonton belum terjadi atau masih bisa memperbaiki sebelum sampai terjadi parah gitu. Ada kasus nggak yang pernah terjadi? Oke, ini mungkin sharing ya. Kalau kasus yang menurut saya agak disayangkan itu adalah para wajib pajak atau para pengusaha itu lalai di faktor PPN. Oke. Ya, kenapa saya bilang PPN? Karena PPN ini begitu kita kena sengketa, kita kena denda di sana, sanksinya cukup sangat besar dan bahkan bisa membuat usaha kita bangkrut. Jadi buat teman-teman atau pelaku usaha di luar, ya kita musti aware kalau kita sudah punya kewajiban PPN. PPN perusahaan tahunan gitu ya, Kak, ya? PPN itu, mungkin, eee, ada orang awam juga yang belum begitu paham, Hmm. apa sih bedanya pajak untuk si pengusaha ini apa aja sih? Hmm. Nah, kalau boleh dibilang pajak untuk pengusaha ini ada namanya pajak pusat dan pajak daerah. Hmm. Ya ini agak menyimpang sedikit ya, biar, menjelaskan enak. Ada 2, pajak pusat berarti dikelola atau diatur oleh Kementerian Keuangan atau DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak daerah berarti yang akan mengkolek adalah pemerintah daerah setempat, ya. Kayak pajak hiburan, ada PBB untuk perkotaan perdesaan di situ ya, ada pajak restoran gitu ya. Kalau pajak pusat apa? Ada pajak penghasilan, ada PPN. Hmm. Nah ini 2 hal yang beda. Singkatnya kalau kita bicara PPH, kita dapat uang, kita dapat penghasilan, dipajaki. Hmm. Kalau PPN itu bukan, PPN pajak tidak langsung, setiap transaksi baik barang atau jasa, saat kita sudah punya kewajiban menerbitkan invoice dengan ada PPN, berarti semua invoice kita harus ditambahkan PPN. PPN value added tax atau VAT, berarti kan value added menambahkan nilai. Hmm. Nah, berarti itu 2 hal yang berbeda, ya. Nah, jadi, kalau kita lihat para pebisnis supaya tidak terkena sanksi ataupun tidak kolaps atau tidak bangkrut karena pajak, faktor utama sebenarnya di PPN. Karena banyak kasus orang tidak comply di PPN, ya mereka buntung, mereka rugi. Karena dendanya sangat signifikan Sangat gitu ya? besar. Ya kita pernah ada kasus orang di daerah Kalimantan yang mungkin edukasi terhadap pajak juga belum aware. Ya, mereka disuruh sama vendornya untuk mendaftarkan sebagai PKP. Hmm. Kemudian mereka bertransaksi lagi dengan perusahaan yang lain. Mereka tidak tahu kewajiban PKP itu apa. PKP itu pengusaha kena pajak, berarti
Kalau kita sudah PKP, semua invoice kita harus ada PPN-nya. Singkatnya kayak seperti itu ya. Nah, mereka nggak tahu ya. Mereka nggak tahu ada PKP, setelahnya mereka jual biasa aja. Nanti 2-3 tahun lagi dapat surat. Ini semua penjualan ada PPN-nya ya. Saya nggak mungut PPN loh. Saya jual nggak pakai PPN tapi disuruh bayar. Ini kan hal yang miris ya. Karena faktor ketidaktahuan, kemudian disuruh bayar, ya bangkrut lah. Jadi saran saya, ya begitu kita punya usaha, suka nggak suka ya tanya. Entah ke petugas pajak, AR, atau ke konsultan, atau ke pihak yang paham. Kewajiban saya apa sih? I see. Gitu. Menarik. Ngomongin tentang pajak, ada satu tokoh yang sering orang bawa itu Robert Kiyosaki dan Oke. segala macamnya. Dia suka bilang bahwa sebenarnya orang kaya justru lucunya bayar pajak jauh lebih sedikit Ya. daripada orang susah. Ya. Ya faktanya kalau kita pengusaha aja, kita punya banyak loophole buat bayar pajak dibandingkan kita karyawan. Karena ya sebenarnya sangat banyak hal bisa banyak loophole-nya kalau punya perusahaan sendiri. Ya. Dari pandangan Kak Ibil gimana? Oke, di Indonesia ya berarti ya? Ya. Oke. Kalau kita lihat pajak untuk orang kaya ya. Kita tahu pajak orang kaya ini berarti kan kita merefernya adalah pribadi nih, individu ya, kita bicara individu. Di individu ada namanya tarif pasal 17. Dulu itu tarif tertingginya 30%. Sekarang naik menjadi 35. Ya, jadi 35. Apakah itu menyasar orang yang berpenghasilan tinggi? Ya, betul. Cuman ada salah satu faktor yang menurut pemahaman kita bahwa kita ada namanya pajak terkait harta ataupun kita sebutnya ada PPh final. Ya. PPh final itu kayak pembagian dividen, kemudian penjualan saham, ya, penjualan tanah dan bangunan. Berarti kan ada penghasilan berdasarkan dari harta. Harta ini berarti yang memiliki adalah orang kaya nih. Yang punya saham, yang punya rumah, yang dapat dividen, cenderungnya orang kaya. Ya, orang berpenghasilan tinggi ya. Tapi tarifnya single tarif, tarifnya rendah. Dividen 10%. Penjualan saham 0,1. Nah, ini kalau menurut kita harusnya diberlakukan tidak single tarif, diberlakukan mungkin berdasarkan harga, berdasarkan dari nominal harga pasarnya. Jadi lebih fair gitu. Nah, ini yang menurut kita ada ketidakberpihakan. Ya, gitu. I see. Jadi kalau kita lihat penghasilan, ya udah. Kalau saya sebagai pengusaha, saya nggak usah dapat gaji, saya dapat dividen aja tarifnya 10% dibanding saya dikenakan 35%. Kan seperti itu. Iya. Dan ujung-ujungnya yang kepotong gede sebenarnya adalah mungkin high level seperti direksi, tapi dia mungkin bukan pemilik Ya. perusahaannya gitu ya. Betul. Dia yang jadinya Dia kena yang paling banyak. Banyak betul. Kalau untuk pengusaha, ya karena di Indonesia tidak memajaki capital gain sebenarnya. Capital gain ini sebenarnya bisa diolah. Ya. Hartanya sekian, kalau kita diamkan itu kan makin naik ya. Jadi harusnya itu masih bisa boleh dibilang didalamin lagi, diproses lagi. Dan mungkin dengan cara itu nggak perlu pemerintah naikin pajak yang 12%. Betul. Harusnya mungkin untuk ngurangin nambahin pemasukan negara ya lewat itulah ya, lewat gimana caranya yang punya uang lebih, pengusaha-pengusaha kaya yang biasanya mungkin pinter lah, konglomerat yang biasa bisa pinter bersembunyi di balik loophole, mungkin ada loophole yang mungkin disimak lagi gitu ya, supaya
pajak yang masyarakatnya nggak perlu dinaikin, toh negara tetap punya pemasukan bertambah gitu ya? Karena kan kalau mereka punya harta, harta itu bisa menjadi passive income mereka, Hmm. ya. Dan passive income itu nilainya kecil tarifnya, itu yang Mhm. jadi masalah, Hmm. gitu. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita ngomong itu kan tadi idealnya sebuah negara. Iya. Tapi fakta lapangan sekarang, berarti iklim untuk jadi pengusaha di Indonesia dari sisi pajaknya sebenarnya sangat menguntungkan untuk jadi seorang pengusaha di Indonesia dari sisi pajak. Oke, dari Nah, pajak. kalau gitu seharusnya itu jadi berita baik juga dalam artian buat orang-orang Indonesia mulai beralih jadi pengusaha. Karena toh angka entrepreneur atau wirausaha kita cuma 3,46% kan. Nah, angka negara maju mungkin 10-12%. Nah, sedangkan di sini maksudnya iklim pajaknya cukup mumpuni kok sebenarnya untuk nyetak lebih banyak pengusaha baru. Cuman, pajak ini punya stigma negatif ya di kalangan pebisnis ataupun, di kalangan masyarakat umum ya. Dengan adanya oknum, Hmm. dengan adanya, mungkin tarif yang tinggi, ya. Kalau oknum kita tahu lah ya. Ya kasus Rubicon, waduh. Kalau tarif tinggi sebenarnya orang Indonesia ini mau bayar pajak. Kenapa saya bilang mau? Saat munculnya tarif UMKM di tahun 2013 ya kalau nggak salah di PP 46, itu orang banyak loh yang bangga untuk bayar pajak. Mereka tarifnya karena rendah, Hmm. 1%. Kemudian berubah di tahun 2018 menjadi 0,5. Hmm. Tapi yang kita coba sampaikan bahwa masyarakat mau kok bayar pajak, tapi kalau tarifnya tidak besar. Tarifnya masuk akal lah gitu ya. Ya, tarifnya tidak membebankan mereka. Nah, Hmm. mereka mau. Ya, kalau kita lihat ya dari fenomena ini. Nah, kalau tarif pajak besar, nah mereka selalu menghindari. Ada istilah, saya pernah baca suatu buku, orang itu lebih rela daripada membayar pajak yang besar, mereka lebih rela mengeluarkan dana untuk konsultasi, mendapatkan saran untuk lebih mengecilkan pajak. Walaupun ibarat kata sekalipun nilainya ujung-ujungnya keluarnya sama juga gitu ya. Iya. Mereka lebih rela begitu. Iya. Iya iya Nah, iya iya. jadi ini dulu yang mesti diberesin. Kalau untuk jadi pengusaha, stigma di masyarakat ini ya, dari tadi oknum, kemudian tarif pajak, kemudian sistem pajaknya harus baik, kemudian aturannya juga harus adil, ya. Kadang ada aturan pajak yang mungkin tidak adil, ya. Kayak sekarang sistem pajak sudah mulai dibentuk nih, dengan nanti di bulan Juli ada namanya Cortex Administrasi Sistem, di mana sistem ini boleh dibilang secara otomatis akan mengkolek data, bisa bertukar informasi secara otomatis. Nah, ini yang harus dicermati. Ruang gerak dari, para pengusaha khususnya, itu semakin sempit dengan adanya sistem baru ini, gitu. Emang harus diakui sih Bu Sri Mulyani itu emang cerdas ya. Ya. Cuman ya kalau orang keuangan dan orang pajak cerdas kadang-kadang pengusahanya juga agak repot ya. Karena kalau bisa dilihat kemarin kalau nggak salah di berita itu Dirjen Pajak kirim berapa juta surat gitu kan. Waduh itu orang-orang biasa juga, NPWP-nya masih aktif ternyata dapat surat juga gitu kan. Yang selama ini mungkin udah kagak kerja berapa lama gitu kan, tapi NPWP-nya aktif dia nggak pernah lapor. Sekalipun nihil tapi dia nggak lapor dan segala macam mungkin juga dapat suratnya apa segala macam. Wah, menarik menarik menarik. Menurut Kak Ebil ini udah pertanyaan-pertanyaan akhir nih ya. Ada gak strategi penghematan pajak untuk perusahaan yang baru berdiri selain memanfaatkan jangka waktu 3 atau 4 tahun yang tadi di perusahaan, ada strategi lainkah untuk memanfaatkan loophole di pembayaran pajak untuk supaya lebih efisien untuk perusahaan yang baru berdiri? Oke, kalau kita bicara perusahaan baru berdiri ini, tentunya kita melihat dari sisi, industrinya dulu nih. Industrinya seperti apa? Kalau memang perusahaan, eee, Katakanlah di Indonesia industri F&B. Oke, ya, oke. Oke, strategi untuk loopholes ini sebenarnya boleh dibilang, eee, kita bicara secara aturan dulu ya. Di hukum perpajakan itu kita mengenal ada 2, ada hukum material dan hukum formil atau formal, ya.
Hukum material ini kita bicara tentang siapa yang bayar pajak atau objeknya, atau transaksi apa yang kena pajak itu objek pajaknya, dan berapa sih jumlah pajak terutangnya. Tarif, kita bicara tarif. Kalau kita bicara hukum formal atau formil itu tata cara untuk mewujudkan si material tadi, ya. Jadi dengan kita tahu konteks itu, ya, berarti kita juga bisa tahu aturan pajak. Dengan kita tahu aturan pajak, berarti kita punya edukasi untuk mencari celah atau mencari loopholes. Jadi, kalau kita bicara perusahaan F&B untuk, perusahaan baru cara mengecilkan pajaknya itu seperti apa? Ya, kita pertama memang harus paham dengan aturan pajak, baik itu yang sifatnya material ataupun formil. Kalau kita nggak tahu, kita tanya ke orang yang paham. Nah, di situ banyak strategi yang bisa kita pakai, ya. Dari sisi omset, ya. Dari sisi omset kita bisa jaga. Kemudian dari sisi bentuk usaha, kita bisa menggunakan, usaha pribadi kah? Kemudian kalau memang sudah memenuhi omset nantinya batasannya, kita bisa pindahkan ke anak, kita bisa pindahkan ke orang tua. Nanti kita bisa simulasikan dengan proses hibah. Hibah itu pada dasarnya adalah bukan objek pajak. Nah, jadi bisa seperti itu. Ya, kita, bikin usaha dengan F&B contoh ya, misalnya, eee, kita bikin F&B di kota Tangerang, ya, omsetnya dirasa, oh udah 4M nih, ya. Kemudian mungkin kita mau buka lagi, ya, mau buka lagi. Mungkin kedai yang kedua ada 3M, berarti kan total sudah 7M. Nah, secara undang-undang 7M ini punya kewajiban harus PPN, misalnya seperti itu ya, atau usaha dagang harus ada PPN-nya. Nah, di sini kita bisa siasati, mungkin kita alihkan, kita shifting ke anak, ke orang tua. Jadi kita terhindar dari kewajiban PPN misalnya. Kita terhindar dari kewajiban menggunakan tarif normal. Ya. Nanti hasilnya usaha dari orang tua, mungkin F&B tadi ataupun trading tadi, itu kita bisa ambil. Ya, kita minta dari, orang tua ataupun anak, ya kita ambil dengan cara hibah, mungkin proses hibah. Nah, itu bisa dilakukan. Itu salah satu loophole yang Salah satu biasanya loopholes-nya. bisa dipakai salah satu Seperti untuk bisnis F&B gitu ya. Ya, Dan itu legal tuh Mas ya? legal, legal, Menarik. gitu. Tapi ngomong kalau yang tadi konteks 4M 3M, semisal dia nggak perlu pakai orang tua atau hibah, misalnya dia pakai dia tapi dia bikin 2 perusahaan yang berbeda untuk restoran yang namanya mereknya sama, itu memungkinkan nggak ya? Sangat memungkinkan. Itu kita bisa sebutnya menggunakan vehicle. Jadi kalau kita bicara perencanaan pajak, pada umumnya mereka biasanya membuat suatu ekosistem. Ekosistem grup ya. Nah, itu nanti akan dilihat. Kita juga harus memperhitungkan namanya benchmark dengan perusahaan sejenis. Ya. Jadi nggak bisa kita sembarangan, oke, hanya melakukan split omset itu kan biasa ya. Ya, karena omsetnya sudah 4 miliar, kemudian mau nambah, kita geser bikin perusahaan lain. Ya, itu secara konsep betul. Cuman ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan, nggak sesederhana itu. Kita harus memperhatikan benchmark-nya, kita harus memperhatikan bukunya, kita memperhatikan stoknya, seperti itu. Kalau benchmark dalam arti itu maksudnya apa sih? Benchmark ini jadi sejak tahun 2018 ini mungkin info yang jarang didengar, oleh para pengusaha nih khususnya ya. Sejak tahun 2018 itu, DJP mengeluarkan aturan mengenai DSP 3, daftar sasaran pemeriksaan pajak. Ya, ini mungkin jarang orang dengar. Dari DSP 3 ini, diterbitkan karena dulu orang beranggapan setiap kantor pajak itu punya target. Harus sekian miliar, sekian puluh miliar, sekian ratus miliar misalnya ya. Mereka saat kekurangan target ya mereka
tinggal melihat arsip yang sebelumnya. Hmm. Makanya dulu ada istilah namanya berburu di kebun binatang. Ya, di kandang kita tinggal tembak, jeder. Udah dapet, tercapai target KPP. Nah, sejak 2018 nggak bisa. Ada aturan mengatur bahwa DJP sudah menggunakan konsep risk management, berarti ada faktor-faktor yang harus terpenuhi untuk diperiksa pajak. Salah satunya tadi benchmark, salah satunya. Ya. Jadi setiap tahunnya pihak pajak akan melakukan riset ke masing-masing KPP-nya, wajib pajaknya yang terdaftar. Ya, dia salah satunya ada masalah compliance-nya, tertib nggak, suka telat nggak lapornya, suka telat nggak setor pajaknya. Kemudian benchmark-nya gimana? Akan dibandingkan dengan usaha sejenis. Misalnya F&B, ya, marginnya F&B, misalnya Kopi lah kopi, misalnya gitu ya. rata-rata mungkin 30% ya marginnya. Ternyata untuk si perusahaan kopi A, benchmarknya untuk profitnya, gross profitnya atau net profitnya mungkin di angka 3%, 2%. Cukup jauh dengan kompetitor. Nah, itu yang akan menjadi sasaran. Itulah butuh kekompakan dalam melapor pajak. Biar tidak Jadi ada itu benchmark. harus benar-benar nggak hanya sekedar kita memindahkan omset aja. Menarik. Nah, Iya, itu. iya. Tapi berarti dengan begitu, semisal kita ada jual makanan, terus juga jual kopi di tempat yang sama, kalau misalnya ternyata makanan sendiri sudah 3M, kopinya 3M, itu di tempat yang sama kita bisa bikin 2 unit usaha yang berbeda ya. Kalau minuman belinya di sana, kalau makanan ordernya di sini. Jadi 2 usaha yang berbeda itu juga bisa jadi salah satu trik, atau itu nggak memungkinkan untuk menghindari masuk jadi PKP. Berarti split dari sisi produknya. Iya. Ya, bisa, Itu pun memungkinkan ya Mas ya? memungkinkan. Cuman baik lagi, kita biasanya klien yang datang ke kita saat ada opsi untuk membentuk beberapa entitas, mereka mungkin terlihat wah ribet untuk ngurus administrasinya. Cuman kita harus lihat nominal atau value-nya. Berapa yang dihemat. Kerumitan kita mempekerjakan Oh iya. divisi accounting Sebanding nggak tax gitu sebanding ya? atau tidak. Nah, itu. Iya, paham. Kak Ebil, terima kasih banyak. Ya. Ini bahasan yang tidak biasa. Ya. Balik lagi maka aku bilang ini perdana. Tapi kita senang sekali, dan juga sebagai informasi, hal-hal yang lebih mendetail dan teknis ini kan, ngomongin pajak tuh seperti finance. Ya. Ngomongin tuh sangat detail. Nah, jadi mungkin ada kelas khusus tax mastery ya. Dari Kak Ebil sebagai pengajar, juga bekerja sama dengan Finvoc Academy. Jadi nanti mungkin informasinya bisa dilihat di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye Fox.